Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mistra, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Ibu baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Saya ada tugas nih Pak, guru penggerak, Iya. untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh Ibu. Silakan. Ya. Tidak apa-apa. Di sini ada 8 pertanyaan Bapak. Iya. Yang pertama, begini Pak Mistra, selama menjadi kepala sekolah di SDN Menampung 4, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, terima kasih Mbak Lili. Nah, Berdasarkan kasus-kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan-pilihan yang sama-sama benar, yang menyulitkan buat kita. Tidak ada bujukan moral, dan kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, perlu dilihat dari tipe-tipe kasus yang muncul tersebut dan pilihan yang muncul selama ini. ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih Bu Lili. Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan selama ini yang sudah kita lakukan yaitu melalui sebuah proses musyawarah. Dulu, yaitu kita musyawarahkan dulu dengan para guru-guru yang ada di sini untuk mendapatkan pertimbangan dan solusi yang terbaik dalam memutuskan suatu masalah yang kita hadapi. Ya, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama menghadapi permasalahan yang pernah muncul di lembaga ini, memang tidak ada langkah-langkah khusus atau prosedur khusus. Yang bisa kami lakukan antara lain yaitu melakukan musyawarah itu dengan para guru, selanjutnya dirapatkan dengan guru dan komite, bahkan beberapa perwakilan dari wali murid yang bisa kita anggap untuk mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak angkat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang ada beberapa alternatif, tapi ada hal-hal yang saya anggap selama ini efektif dalam pengambilan keputusan. Kalau menurut saya adalah adanya komunikasi, terjalinnya komunikasi yang baik dengan dewan guru, komite sekolah, dan pemangku jabatan lainnya. Di sini bisa melibatkan wali murid. Baik. Selanjutnya ya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, memang dalam pengambilan keputusan dilema etika ini tidak serta-merta kita akan berjalan mulus, bahkan mendapatkan ada beberapa tantangan Bu yang memang harus juga kita hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut. Antara lain yaitu kurangnya kesadaran Bu tentang pentingnya pendidikan dan ini muncul juga dari diri siswa dan orang tua siswa. Banyak hal-hal yang muncul seperti itu. Memang tidak semua wali murid atau orang tua siswa itu mendukung sepenuhnya kepada beberapa permasalahan yang bisa kita anggap penting untuk diselesaikan. Tapi ya kita mencari beberapa wali murid atau orang tua yang bisa membantu, kita anggap potensi untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan yang akan kita selesaikan bersama. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan
di tempat atau memiliki sifat jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih Bu Lili. Ya sebenarnya dalam penyelesaian kasus apa-apa kami tidak membuat jadwal khusus Bu Lili, atau perencanaan khusus, tapi kami hanya melihat ataupun menyelesaikan kasus dilema etika ketika persoalan itu muncul. Lalu kita lakukan koordinasi secara baik dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pemangku kepentingan pendidikan, diantaranya yaitu tadi para guru, wali murid, beberapa wali murid, dan juga komite sebagai wakil wali murid. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ya, yang jelas karena kita di sini adalah ada satu keluarga besar SDN Menampu 04, ada banyak guru kan, ada berapa personil di sini, ada kurang lebih 8 guru ya, yang menurut saya yang selama ini telah banyak membantu kami ya para guru, para dewan guru, dan juga komite yang bisa kita ajak kerjasama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul selama ini. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan terakhir nih ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau menurut saya selama ini, selama kita menghadapi permasalahan, yaitu yang dimaksudkan jenengan tadi, yaitu dilema etika, terkadang yang kita hadapi adalah kurangnya dukungan yang muncul dari bisa dekat itu tadi. Bisa, Anda lanjutkan. Tapi saya Diulangi lagi sih 8 jawaban itu. Diulangi 8. diulang pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ya lanjut ya tak tanya. Nomor 8 ya, terakhir. Nah, tak apa-apa. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih Bu Lili. Dalam penyelesaian permasalahan yang ada yang muncul selama ini, yang bisa kita petik bahwa dalam pengambilan keputusan yang harus kita ambil itu juga kita harus mempertimbangkan atau memperlihatkan budaya lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Jadi kita penting sekali sehingga tidak muncul konflik-konflik baru yang kita hadapi di kemudian hari setelah kita mengambil keputusan. Jadi kita harus memperhatikan apa itu budaya lingkungan sekolah yang ada di sini ini. Itu yang terutama yang harus kita pertimbangkan betul. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, ya. Ya, yang telah bersedia saya wawancarai sebagai tugas guru penggerak saya. Ya, sama-sama. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Terus bagaimana keadaan Ibu? Ya, alhamdulillah baik juga Bapak. Ada keperluan apa Bu? Ya, begini Bapak, saya mempunyai tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh. Ya, saya mempunyai 8 pertanyaan Pak, ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, Bapak Rekadi selaku Kepala Sekolah SDN Mayangan 5, adakah
suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ibu, di dalam lembaga itu tentunya permasalahan itu pasti ada. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Baik, Bapak. Jika ada alasan yang masuk akal akan digunakan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai atau tidak masuk akal, maka masuk ke dalam rujukan moral. Ya, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah, maka pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh dewan guru agar tidak timbul permasalahan di belakang nantinya. Baik, Bapak. Selanjutnya ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Jadi seperti itu, Bu. Oh, baik, Bapak. Melalui rapat internal ya, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak angkat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hal-hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau latar belakang sebelum terjadinya masalah itu. Oh, iya. Jadi mencari dulu latar belakang masalahnya dulu ya Bapak. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangan itu pasti ada, Bu. Tapi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Jadi seperti itu tantangannya. Melibatkan rasa kemanusiaan, berarti ada hubungannya dengan pasien ya Pak, kadang sama seseorang. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sifat jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi dalam menjalankan untuk melakukan koordinasi itu, Bu, jadi kami tidak punya jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus, karena langsung biasa diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Jadi permasalahan itu tidak punya jadwal yang secara khusus. Bila ada permasalahan, ini kita lakukan bersama-sama guru untuk berkoordinasi. Jadi seperti itu. Oh iya, dimusyawarahkan dulu ya Pak dengan guru-guru. Oke. Iya. Ya. Untuk selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, biasa yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan itu adalah rekan-rekan guru, karena keputusan itu bila tidak dibicarakan bersama-sama guru terlebih dahulu nanti bisa menimbulkan permasalahan di belakang. Jadi perlu dengan pembicaraan dengan teman-teman guru. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Bapak? Ya, pembelajaran yang kami bisa ambil adalah tidak semua kita anggap benar. Itu benar karena harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi semuanya itu tidak, misalnya benar tidak kami anggap benar, karena masih ada berbagai sisi lain yang perlu dilihat. Seperti itu. Baik, Bapak. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir, Bapak. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.